wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang KD5 hasil diskusi kami tentang sistem politik di Indonesia. 1. Pengertian sistem. Sistem adalah sesuatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara atau kota. Pada awalnya, politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam negara atau kehidupan negara. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar negara pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara, dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintahan dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang meningkat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, pengertian sistem politik. Menurut Dr. Andes Soekarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Sistem politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. Memerintah. K. Stabilitas. Stabil di masa aman dan instabil di masa perang. KD5B, sistem politik di Indonesia dan sistem politik di berbagai negara. 2. Masa kolonial penjajahan. A. Penyaluran tuntutan rendah dan tidak terpenuhi. B. Pemeliharaan nilai sering terjadi pelanggaran HAM. C. Kapasitas melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah. D. Integrasi vertikal atas bawah tidak harmonis. E. Integrasi horizontal harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi. F. Gaya politik penjajahan, politik belah bambu atau memecah belah. G. Kepemimpinan dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat. H. Partisipasi massa sangat rendah bahkan tidak ada. I. Keterlibatan militer sangat besar. J. Aparat negara loyal kepada penjajah. K. Stabilitas stabil tapi dalam kondisi mudah pecah. 3. Masa demokrasi liberal. A. Penyaluran tuntutan tinggi tapi sistem belum memadai. B. Pemeliharaan nilai penghargaan HAM tinggi. C. Kapasitas baru sebagian yang dipergunakan kebanyakan masih potensial. D. Integritas vertikal, dua arah atas bawah dan bawah atas. E. Integrasi horizontal, disintegrasi muncul solidarity makers dan administrator. F. Gaya politik ideologis. G. Kepemimpinan Angkatan Sumpah Pemuda tahun 1928. H. Partisipasi massa sangat tinggi, bahkan muncul kudeta. I. Keterlibatan militer dikuasai oleh sipil. J. Aparat negara loyak kepada kepentingan kelompok atau partai. K. Stabilitas instabilitas. 4. Masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin. A. Penyaluran tuntutan tinggi tapi tidak tersalur karena adanya Pronas. B. Pemeliharaan nilai penghormatan HAM rendah. C. Kapasitas abstrak, distributif, dan simbolik. Ekonomi tidak maju. D. Integritas vertikal atas bawah. E. Integritas horizontal, berperan solidarity makers. F. Gaya politik ideolog nasakom. G. Kepemimpinan tokoh karismatik dan paternalistik.
massa dibatasi. I. Keterlibatan militer masuk ke pemerintahan. K. Stabilitas stabil, aparat negara loyal kepada negara. 5. Masa demokrasi Pancasila. Penyaluran tuntutan awalnya seimbang, kemudian tidak terpenuhi karena fungsi pemeliharaan nilai terjadi pelanggaran HAM, tapi ada pengakuan HAM. Kapabilitas sistem terbuka, integrasi vertikal atas bawah, integrasi horizontal nampak, gaya politik intelek pragmatik, konsep pembangunan kepemimpinan teknokrat dan abrik, partisipasi massa awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi. Keterlibatan militer merajalela dengan konsep dwifungsi abrik, aparat negara loyal kepada pemerintahan Golkar. Stabilisasi stabil. 6. Masa reformasi instabil, penyaluran tuntutan tinggi dan terpenuhi, pemeliharaan nilai menghormati HAM tinggi. Kapabilitasi disesuaikan dengan otonomi daerah. Integrasi vertikal